Siapa sangka, berangkat dari modal Rp300.000 sekali produksi, bisa hasilkan jutaan per minggunya. Inilah yang dirasakan Andi Syamsiah, perempuan kelahiran 1982 silam. Asia, sapaan akrabnya, mendirikan usaha mikro kecil menengah, UMKM, Tape Ketan Mom Ashka, di Makassar sejak 2017. Tape yang diproduksinya bukan sembarang tape. Lembut, tidak mentah dan tidak keras. Usaha jualan tape, ibu 3 anak ini, berawal dari usaha orang tua, yang juga menjual produk serupa. Usaha penjualan tapenya berjalan mulus, berkat konsistensi perempuan keturunan Lapariaja, Lapri Kabupaten Bone itu. Beras ketan hitam, yang digunakan tidak sembarangan. Ia senantiasa menggunakan beras ketan hitam Malakaji, yang didapatkan dari langganan. Dalam seminggu, Asia menggunakan sekitar 7-14 kg beras ketan untuk diolah jadi tape. Namun, angka ini melonjak di momentum tertentu, seperti saat Ramadan dan Lebaran Idul Fitri. Dalam momen tersebut, Asia bisa menghabiskan sekitar 200 kg beras ketan. Dalam produksi hari normal, Asia bisa meraup Rp1.000.000 sampai Rp1,4 juta per minggunya. Tape ketan Mom Ashka dipasarkan dengan harga yang cukup terjangkau. Ada harga Rp20.000, Rp30.000, dan Rp50.000. Penjualannya tidak hanya berpusat di rumahnya, Jalan Adipura 2 nomor 27, Kota Makassar. Namun, Asia juga memanfaatkan momentum CFD untuk melakukan penjualan. Tak hanya itu, penjualan sosial media juga masih menjadi senjata utama bagi Asia. Selain tape, saat ini Asia juga memproduksi beberapa produk lainnya, seperti puding, dessert, bakso bakar, hingga es jeruk yang dijual Rp10.000. Asia menuturkan bahwa dirinya sengaja memproduksi produk lain karena adanya peluang bisnis.
mungkin itu? Kalau ini kayaknya namanya tape ketan mematah. Awalnya cuma itu, cuman karena semakin hari semakin banyak pembeli, jadi saya tambah jualanku dengan yang lain tadi kayak puding sama bakso. Awalnya cuma tape. Terus apa lagi? Apa yang membedakan Bu dari tape-tape yang lainnya? Kalau dari customer sih katanya yang lain ada kadang tapenya keras, agak-agak mentah begitu hasilnya. Kalau ini alhamdulillah semuanya soft, lembut semua hasil buatan tape. Memang dari dulu suka buat tape atau bagaimana? Iya, dari orang tua memang. Orang tua dulu suka bikin tape, dijual, kemudian sudah berhenti, jadi saya yang lanjut jualan. Bahan-bahannya itu didapat dari mana? Memang ada langganan yang kirim berasnya. Saya pakai beras yang dari Malakaji. Nah, karena beras ketan hitam itu kan ada beberapa macam, ada yang dari Jeneponto, pokoknya banyak, tapi kualitasnya beda-beda. Itu sejak kapan Bu memulai? Saya mulai dari tahun 2017. Dari tape. Iya. Kemudian produk-produk lainnya dimulai kapan? Produk lainnya itu mengikut di 4-5 tahun setelah tape. Apa saja itu? Ini puding, dessert sama bakso. Ada juga es jeruk, cuma kebetulan hari ini saya tidak bawa es jeruk. Memang jualannya hanya di Car Free Day atau bagaimana? Saya jualan online juga. Online juga di sosial media. Offline juga di rumah. Offline di mana? Di Urip. Di Jalan Adipura 2. Iya. Untuk harganya untuk tape? Tape ada 3 macam harganya, ada yang 50.000 kayak ini 50.000, 30.000 yang ini 30, tapi yang 20-nya ada juga tapi habis. Oh berarti 20, 30 sama 50. 50. Siap. Dalam satu minggu Bu, berapa banyak yang diproduksi tape mungkin? Biasanya sekitar 14 kilo. 7 sampai 14. Kalau bahan-bahannya bisa. Omsetnya Bu mungkin. Untuk tape sendiri bagaimana kisarannya? Seminggu sekitar 1 sampai 1,4. Satu. Modal awalnya Bu berapa? Kalau modal awal sekitar 300 sampai 350. Setiap minggunya. Iya, untuk periodenya yang banyak pesan itu di momen apa? Momen-momen bulan puasa, bulan puasa mau lebaran. Biasa sehari berapa? Sehari bisa 10 kilo. Tapi kalau pas puasa mau lebaran itu kan orang order memang. Jadi biasanya kita habis sekitar 2 karung, berarti 200 kilo. 200 kilo beras. Dalam? Yang rentan waktu mau lebaran itu tadi sekitar 10 hari mau lebaran sampai lebaran. Kita kadang habis segitu 200 kilo. Untuk produk lainnya Bu dijual berapa? Produk lain ada 10.000. Kalau kayak bakso bakar itu tadi 10.000. Kalau yang ini juga 10.000 puding. Itu jualan online juga atau tape tok saja? Online juga, semuanya online, offline juga. Oh, online juga. Sejauh ini untuk penjualan online bagaimana? Kalau online sih kadang naik turun. Kalau online beda sama kalau Car Free Day begini kan memang pengunjungnya banyak. Jadi otomatis kayak gini tadi kan full, kita lihat sendiri tadi full. Ini habis kayak bakso tadi baru 8:30 sudah habis. Iya. Tapi memang selalu di Boulevard Bu? Iya, kita tetap di sini. Sudah berapa tahun itu? 7 tahun. 7 tahun? Iya. Sekitar begitu. Mungkin Bu, apa mungkin motivasinya Bu kepada UMKM lainnya Bu, mungkin dari kalau untuk UMKM lain saya rasa pengembangan usaha ya. Biasanya kan kita usaha awal cuman ya kayak saya kemarin cuman tape. Nanti lihat pasarnya bagaimana, mungkin orang lain minat yang apa, kita tambah lagi. Kayak gitu deh. Makasih Bu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.